Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbak Hajah Nur Nuning. Alhamdulillah sudah berada di sini di gazebo di kediaman Ustadz Husein Alatas. Dan acara ini juga disiarkan di Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana Nomor 1 di Semarang, Radio Rasa di Palembang, dan Radio Madinah di Pontianak. Baik, kasus yang masuk ke meja redaksi adalah tentang seorang pria yang sudah menikah selama 17 tahun, tapi anehnya setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali ribut besar. Bahkan pernah pengadilan, pernah ke ustadz, ke psikolog, psikiater, tapi belum mendapatkan hasil yang memadai. Kali ini minta kami untuk memberikan solusinya seperti apa. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, Pak Nur. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam segala urusan kita. Baik, untuk kasus lengkapnya akan disampaikan oleh Mbak Hajah Nur Nuning. Tafadhol, Ustaz. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Pak Abu Bakar, dan ikhwan akhwan yang disayang Allah. Terus terang kita semua punya air mata masing-masing. Tetapi di dalam perjalanan kita selalu saja kita mampu dan harus mampu mengucapkan fabi ayyi ala irabikum atukaziban. Dan untuk kasus kali ini bisa jadi juga dapat menjadi gambaran bagi kita yang merasa kurang puas terhadap pasangannya. Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan pernikahan kami sangat bisa dikatakan menyenangkan dan bahagia, tapi unik. Saat tertentu itu akan terjadi pertengkaran yang hebat sekali, bisa dipicu oleh sesuatu hal yang kecil dan kadangkala saya merasa juga tidak ada pemicunya. Dan ini biasa terjadi setiap 3-6 bulan sekali. Kalau sudah terjadi pertengkaran, bisa sampai akan berpisah. Kami juga pernah mengurus ke pengadilan, meskipun kemudian nggak jadi sih. Kami sudah menjalani rumah tangga ini selama 17 tahun. Dan saya sebagai suami, jujur Ustadz, sangat lelah. Lelah sekali. Kami sudah ke berbagai ustadz, ke psikolog, ke psikiatri. Kami juga sudah diruqyah. Entah kenapa ya, apalagi Ustadz yang harus kami lakukan? Apakah pernikahan kami ini bukan jodoh atau karena kami paksakan? Mohon pencerahannya Ustadz dari hamba Allah di Jakarta Barat. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ustaz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur, Atep, Ondi, dan semua kru, semua ikhwan akhwat yang berjuang bersama kita dalam mengumandangkan dakwah kembali kepada Allah, bersatu dalam agamanya, berpegang kepada talinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa kesalahan kita, menuangkan rasa sakinah dalam jiwa kita bersama keluarga kita. Begitu pula bersama saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Sebagian orang merasakan kegelisahan, keresahan, juga perasaan tidak nyaman di hatinya, yang seringkali menimbulkan sikap-sikap yang mendatangkan pertentangan, perselisihan, baik dalam kehidupan rumah tangganya maupun di tengah-tengah teman-temannya. Terkadang secara refleks muncul tanpa disadari. Begitu dia selesai melakukan, dia bertanya-tanya, kok kenapa saya mengatakan begini, saya mengatakan begini, kenapa saya berbuat ini, berbuat itu. Nah, kita jumpai yang paling sering terkena imbasnya pada saat-saat seperti ini biasanya rumah tangga. Istri terhadap suami, atau suami terhadap istri, atau terkadang orang tua melampiaskan marahnya pada anak-anaknya padahal bukan dari kesalahan anak-anak. Kalau dalam keadaan biasa anak-anaknya lalu lalang di hadapan dia, bahkan ribut, disikapi dengan biasa. Tapi pada saat itu sedikit saja anaknya berbuat kesalahan, dia emosi dan marah dengan besar. Dengan sendirinya perlu kita cari sebabnya. Dari mana? Karena tidak mungkin sesuatu akan datang muncul tanpa sebab. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Rum ketika menggambarkan pasangan suami istri yang diciptakan dari jiwa yang sama, dari asal usul yang sama, dari ayat-ayat dan karunia Allah terhadap hambanya, Allah menuangkan dalam hati mereka rasa sakinah dan mawaddah yang membuat kemesraan, kehangatan, keharmonian akan tercipta di antara mereka, membuat rumah tangga mereka dinaungi dalam suasana yang penuh dengan rahmat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari sebagian ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bagi kalian dari apa? Asal usul yang sama. Baik fisik maupun jiwa, Allah ciptakan pasangan suami istri ini, pria wanita, dari satu kesatuan. Oleh karena itu Nabi mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita ini belahan jiwanya laki-laki. Jadi bukan sebagai lawan, tapi Allah ciptakan untuk saling melengkapi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka sebagai pakaian bagi kalian, begitu juga kalian sebagai pakaian bagi mereka. Saling menutupi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan, litaskunu ilaiha. Pria akan merasakan rasa sakinah pada pasangannya yang berasal dari lawan jenisnya yang diciptakan dari asal usul yang sama. Tapi dia tidak akan pernah, walaupun dipaksakan, tidak akan pernah merasakan rasa sakinah bersama pasangannya yang berasal dari jenis yang sama. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tuangkan rasa sakinah dalam hati pria bersama pasangannya dari lawan jenisnya. Dan subhanallah, wanita juga merasakan hal yang sama.
Kalau terjadi keganjilan, di mana laki-laki punya kecondongan terhadap laki-laki, ya, atau wanita terhadap wanita, itu hanya bersumber dari syahwat, dari penyakit, bukan merupakan hal yang bersifat fitri. Jadi munculnya ini sebagai gejala penyimpangan dan penyakit yang seharusnya diobati, bukan justru apa? Didukung dan disosialisasi. Lalu Allah Subhanahu wa taala gunakan kata wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Beda antara khalaqa sama ja'ala. Kalau khalaqa Allah menciptakan, ya, dari ketiadaan dari awal. Kalau ja'ala itu sesuatu, ya, yang muncul, yang terjadi karena adanya sesuatu sebelumnya. Seperti alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji yang telah menciptakan, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, kemudian mengadakan kegelapan dan cahaya. Adanya kegelapan dan cahaya ini kan setelah adanya apa? Adanya bumi, adanya matahari, betul enggak? Nah begitu juga, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di hati kalian rasa mawaddah dan rahmah dengan syarat kalian melakukan hal-hal yang membuka jalan dan mendukung ke arah tersebut. Nah, apa yang akan membuat hati mereka dipenuhi dengan suasana mawaddah dan rahmah? Yaitu ketakwaan pada Allah. Begitu seorang hamba menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga apa yang mereka cintai. Tapi di saat mereka mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perbuatan-perbuatan dengan mengikuti hawa nafsunya dan melanggar batas, yang mereka akan jumpai keresahan, kegelisahan. Jadi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah jadikan di hati kalian rasa mawaddah dan rahmat walaupun sama-sama telah mengarungi rumah tangga berpuluh-puluh tahun. Subhanallah, tidak ada kejemuan di antara mereka. Yang ada malah kerinduan, kedekatan, saling mencari satu dengan lain. Pada semua itu terdapat tanda-tanda, ya, bagi kaum yang mau berpikir dan merenung. Ada seorang laki-laki mengatakan, saya ini mau menikah selalu ragu-ragu. Dia bukan seorang pria yang suka main perempuan. Kenapa kamu ragu-ragu? Sampai hampir mendekati 40 tahun baru menikah. Saya takut bosan. Kalau saya menikah, saya takut bosan. Perasaannya mengatakan begitu. Tapi begitu dia berumah tangga, Allah kasih subhanallah, walaupun istrinya yang tadinya semampai, langsing, berubah menjadi gemuk, yang tadinya tubuhnya mulus, menuangkan rasa sakinah, menyadarkan kalian bahwasannya keributan ini sebetulnya bersumber dari kesalahan yang kalian lakukan berdua, atau salah seorang dari kalian melakukan kesalahan, maka bertobatlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat suasana rumah tangga Anda penuh kedamaian, kebahagiaan, dan dapat mendidik anak-anak dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, ikhwan akhwat. Jadi introspeksi harus terus dan terus kita lakukan agar awan kelabu yang menggelayut di angkasa berlalu berganti dengan cuaca yang terang benderang. Apa kata Ustadz Hussein? Mudah-mudahan mencerahkan. Dan apa pula yang akan disampaikan Pak Abu Bakar? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tidak ada kata lagi yang akan disampaikan. Karena untayan kata yang sudah disampaikan tersebut sama Ustaz Hussein merupakan suatu hal yang sudah tepat. Tidak ada sesuatu terjadi kecuali dia muncul dari sesuatu yang sebelumnya. Dari sesuatu yang sebelumnya itu sudah pasti. Yang tadi sudah dijelaskan keterangan. Wajahnya berarti dia akan muncul karena ada sesuatu. Ribut, berantem karena ada sesuatu. Apa itu sesuatunya? Itu yang tahu adalah diri kita sendiri. Diri kita yang mengalaminya. Diri kita yang mengalaminya, itulah yang kita harus tahu. Kita akan mengerti karena kita mau memperhatikan diri kita.
Apa yang menyebabkan? Tapi kalau kita paksakan, itu adalah dari diri kita, tapi kita menutup, kita perhatikan itu dari orang lain, dari suami atau dari istri, maka yang dari diri kita ini kita tutup, nggak akan pernah ketemu, maka terus dia akan meledak. Apa yang membuat dia tidak ingin memperhatikan dirinya? Rasa takut. Rasa takut itu, rasa takut melihat dirinya. Ketika kita mau melihat diri kita, ada sesuatu yang kurang dari diri kita, itu yang menjadikan ketakutan diri kita. Kalau kekurangan kita ini diketahui, bagaimana nantinya? Kalau kekurangan kita ini merasa bahwa kita ini nggak bisa, apa kata orang? Bagaimana suami saya mengatakan itu? Bagaimana istri saya nanti? Dia akan melihat kekurangan diri kita. Itu yang menjadi kegelisahan. Akhirnya setiap peristiwa, setiap kejadian, dia akan perhatikan. Ini akan memperhatikan saya. Ini akan melihat bahwa saya akan diketahui. Oh, nanti ini suami saya ngomong seperti itu nyindir bahwa saya nggak bisa. Dia menyindir saya. Ini rasa yang seperti ini yang menggumpal. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, 3 bulan sudah tidak mampu. Itu yang terjadi. Meledaklah, disiram pakai apapun karena belum nggak bisa, kecuali sudah mau terakhir buntu. Nanti kemana nih saya? Dia akan takut lagi. Ketika seorang istri takut, ya sudah, kalau gitu kita berpisah. Masing-masing mikir, kalau saya berpisah sama dia kemarin selama 3 bulan, saya senang. Mulai berpikir lagi kebaikan yang terjadi. Mulai terjadi kebaikan-kebaikan tersebut, nggak jadi lagi dia. Kembali lagi lah mulai. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakannya, kesempurnaannya manusia. Begitu bagusnya sel-sel otak kita disempurnakannya. Namun akhirnya otak kita, sel-sel kita ini sering masuk intervensi berbagai macam persoalan yang akhirnya mengendap. Inilah yang menjadi kotoran dalam pikiran kita, perasaan kita, jenggot kita. Tadi sudah dijelaskan, ketika kita istighfar, bertobat pada Allah, insya Allah itu merupakan satu kebersihan. Namun karena yang kotor-kotor ini masih terus nggak mau dibersihkan karena kita takut menyatakan dalam diri kita bahwa saya pernah dilakukan seperti ini, saya pernah melakukan seperti ini, saya sudah pernah terjadi sesuatu, saya selalu disakiti. Dan banyaknya mereka takut mengungkapkan rasa kesalahan dirinya. Banyak yang terjadi karena dia takut mengungkapkan kesalahan dirinya. Bahwa saya pernah salah, saya pernah melakukan kesalahan, saya pernah mengalami sesuatu yang saya mungkin orang lain tidak pernah tahu. Mungkin tidak ada yang pernah bisa memperhatikannya. Dia dengan Allah saja. Tapi dia tidak mampu mengungkapkan perasaan itu. Dia segan, dia merasakan diri. Itulah yang menyebabkan akibatnya kesinggung sedikit, dia berkorban, dia mulai menyalah. Perasaan takut bersalahnya itu, rasa bersalahnya takut itulah, maka sebelum diserang, dia akan menyerang duluan. Maka terjadilah perang. Berapa lama siklus ini terjadi? 3 minggu. Biasanya kalau dia sudah menyimpan itu 3 minggu, dia akan terus mengejar. 3 minggu itu merupakan proses perputaran 21 hari yang tiba-tiba dia akan mengejar. Tapi kalau dia sudah nggak kuat, dia bisa bertahan, ya 3 bulan. Ya kalau dia masih bertahan juga karena ada kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan dari suaminya atau dari istrinya, bisa juga sampai 6 bulan. Pada suatu hari kita nggak pernah tahu dia mengalami sesuatu. Ini efek dari berbagai macam. Ya, lepaskan rasa takut. Lepaskan rasa takut bahwa apa yang terjadi di dalam diri kita ini, kita harus berani membuka.
Kalau kita berani membuka diri kita, insya Allah fa inna ma'al usri yusra. Semuanya akan berjalan dengan mudahnya. Setelah kita bisa membuka, bersihkan. Lepas, katakan saya tidak bisa, saya tidak mau merasakan itu lagi. Apa yang membuat dia muncul? Karena ketika dia merasakan bersalah, dia diam, dia mempertahankan dirinya. Pertahanan dirinya lah yang menyiksa diri. Penyiksaan itu tidak akan pernah bisa berakhir ketika dia mempertahankan, menyimpan, sampai dia tidak mampu lagi menyimpan, maka meledak. Ketika meledak, bukan rasa bersalah yang muncul. Ketika dia marah, berantem, menyalahkan, saling menuduh, sudah minta maaf suaminya. Misalnya sang suami udah bilang, ya oke, aku minta maaf tadi, aku ngomongnya salah. Kamu beneran minta maafnya? Pasti akan ada dicari lagi. Untuk biar si suaminya itu marahin dia, nyalain dia. Loh, aku sudah minta maaf. Kenapa sih kamu kok terus mengejar saya salah. Kamu kan ngejar-ngejar saya. Tuh, lihat, kamu lagi marah lagi sama saya. Akan terus kalau belum cakar-cakaran, belum terjadi yang duar benar, belum gitu. Kalau udah lega dia, oh. Ya, beberapa menit dengan gerakan, dengan dia. Tapi ketika dia lagi munculnya proses dalam pikirannya terus mengejar, ya, bergerak aktif pikirannya untuk proses negatifnya tersebut, siram air dengan air wudhu, katanya Ustaz Udin tadi. Ambil air wudhu, ya, langsung baca Quran bersama, insya Allah itu yang akan menurunkan pikiran kita. Setelah itu, kalau kita biarkan lagi, dia akan ngulang lagi. Lepaskan rasa takut bahwa diri kita ini harus berani menjelaskan apa yang membuat diri kita bersalah, apa yang membuat diri kita ini merasa ketakutan. Kita harus berani menyatakan pada diri kita. Kalau kita mampu menyatakan diri kita, apa yang membuat diri kita ketakutan tersebut, baik itu informasi, baik kita diperlakukan, baik kita melakukan, atau kita tidak menyukai, atau kita memperhatikan sesuatu yang menakutkan, yang menyimpan ke dalam pikiran kita, takut itu terjadi lagi, maka itu harus kita clearkan. Kita harus berani melepasnya. Kalau kita berani melepasnya, rasa takut itu akan hilang, maka hidup kita akan tenang. Di dalam rumah tangga akan tercipta yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Dia sudah bersama mawaddah, saling menyayangi, wah enak, tertawa dan sebagainya. Si pikiran ini, ketakutan ini masih ngelitik, lagi asik. Si suami tidak tiba-tiba diam, lagi bengong. Dia kenapa itu? Dia akan ditanyakan, kenapa kamu bengong? Enggak senang ya tadi ngomongan saya ya? Akan dicari. Karena si pikiran inilah yang mengejar kita. Oleh karena itu, berani melepaskan masa lalu kita. Berani merasakan apa yang pernah terjadi pada kita. Pernah kita bersalah, kita harus berani menyatakan bertobat pada Allah untuk kita lepaskan. Kalau kita berani, tapi saya nggak tahu. Tiba-tiba dia berpikir, dia mengatakan, saya nggak tahu apa sih permasalahan saya ini. Ya, karena kita takut, maka dia tidak berani. Dia tidak pernah tahu apa yang terjadi pada dirinya. Padahal dia tahu. Tapi kalau dia mengatakan saya tidak pernah takut, Allah selalu bersama kita, dia akan berani membukanya, maka dia akan terbuka di jalannya. Keberanian untuk melepaskan rasa takut kita. Insya Allah itu yang terbaik. Pak Abu Bakar, kalau rasa takut itu diungkapkan nanti menimbulkan efek
bagaimana kalau ditulis aja? Ada buku harian, ungkapkan di situ ketakutan kita, kecemasan kita, marah kita, bahkan kalau mungkin dosa kita sebelum kita melakukan taubatan nasuha misalnya. Jadi terdata gitu, kira-kira itu meringankan juga nggak? Bisa. Ketika kita menuliskan, kita harus berani mengatakan tulisannya kita itu tidak akan kita ulangi. Tapi kalau kita cuma menuangkan di tulisan, seperti kita biasa curhat. Tapi kalau kita berani membuka diri kita, ya, berani membuka apa yang terjadi kesalahan, dan kita juga berani memutus. Ketika kita menulis dalam diary kita, dalam buku harian, buku paketnya dia, boleh kita menulisnya. Kemudian diremes-remes, dibuang. Karena kalau kita nulis, malam-malam dia buka lagi ngeliatin, oh kok muncul lagi. Lebih baik dilepaskan dan kemudian katakan tidak berani, tidak akan terjadi, atau kita nggak akan melakukan lagi. Bertobat itu dia harus berjanji pada Allah tidak melakukan lagi. Kalau dia cuma gini, ya Allah maafkan, tobat, aku ingin bertobat. Tobat dari mana? Apa yang kamu salahkan? Dia harus berani mengungkapkan kesalahannya, dan dia berani harus mengatakan saya tidak akan pernah mengulangi lagi. Kalau dia cuma bertobat, yaudah deh tobat deh, nggak mau lakuin lagi deh, cuman iya deh. Ini kata iya deh ini kan cuman merupakan daripada nanti ribut, udah deh maafin deh. Kata-kata dari maafin deh ini kan soalnya yang penting saat ini dulu dia damai, nanti dia muncul lagi nggak masalah. Tapi kalau dia berani mengatakan saya minta maaf, tegaskan pada diri, saya tidak akan melakukan lagi, itu keberanian. Itu keberanian. Insya Allah kalau keberanian itu baik. Jadi ditulis baik, setelah itu buang, jangan baca lagi. Kalau kita baca lagi kan teringat kembali. Setidaknya dengan menulis kita kemudian menyadari kesalahan dan kekurangan kita, seperti yang Ustadz Hussein katakan bahwa mencari kesalahan kita akan membuat kita kemudian memohon ampunan dan segalanya menjadi jauh lebih indah, karena terus terang memang ya Ustadz, ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Tetapi bagaimana untuk membuat kita sadar banget bahwa iya ya ini memang salah aku. Nah ini kayaknya kadang-kadang bagi kita kebanyakan ada kebiasaan untuk mencari kesalahan di tempat bukan diri sendiri ya Ustadz ya. Memang kebiasaan manusia mencari kambing hitam itu merupakan apa? Merupakan kebiasaan yang hampir kita lihat merata. Kecuali di tengah-tengah orang yang bijak selalu berusaha mencari sebabnya secara apa? Secara betul-betul bijaksana. Kita lihat contohnya, sering kali kita jumpai laki-laki kalau di rumah ada apa-apa atau usaha dia mundur, dia mengatakan ini gara-gara kamu. Kamu yang bawa sial. Ini gara-gara kamu bawa sial. Usaha saya semua berantakan semenjak saya kawin sama kamu. Kalau seandainya istrinya nggak bisa disalahkan, istrinya tidak bisa disalahkan karena istrinya selama ini bersikap baik, dia berusaha mencari kambing hitam yang lain. Bisa saja nanti yang disalahkan anaknya, bisa saja yang dicari kesalahannya teman-teman kerjanya. Kan suka dia kembalikan kepada faktor-faktor yang eksternal. Kalau tidak ada satupun orang yang bisa disalahkan, dia mengkambing hitamkan takdir Allah. Itu paling sering. Bisa dia terpojok, tidak bisa mencari kambing hitam, dibilang ini takdir Allah. Dan ini sebetulnya merupakan fitnah yang keji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia yang berbuat kesalahan, menuai akibatnya, kok Allah yang disalahkan? Tapi ada orang-orang setiap kali mengalami sesuatu, dia selalu berusaha mencari sebabnya dari dirinya.
apa yang saya lakukan selama beberapa waktu ini. Kalau dia betul-betul bijak, dia pasti akan menemukan sebabnya. Mungkin karena dia menyakiti seseorang, atau kata-katanya yang tidak baik pada istrinya, atau pada anaknya, atau pada pembantunya. Sebagai orang beranggapan kalau suami bersikap kasar pada istri, pada anak tidak akan dibalas oleh Allah. Atau sebaliknya istri terhadap suami. Ini kesalahan besar. Rasulullah mengatakan albirru la yabla wa dzambu la yunsa i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Kebaikan tidak akan hilang. Begitu juga perbuatan dosa, perbuatan salah ini tidak akan apa? Tidak akan dilupakan. Berbuatlah kamu sesuka hati kamu, sebagaimana perbuatan kamu, kamu akan menerima balasan dari Allah. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan orang yang berbuat kebaikan adalah balasan yang lebih baik? Bahkan seorang kafir berbuat kebaikan dibalas oleh Allah dengan lebih baik. Tapi walaupun seorang alim, seorang ulama besar berbuat kesalahan, maka dia tidak akan lepas dari hukuman kecuali dia bertaubat kepada Allah. Ya. Baru dia akan apa? Akan terbebas dari efek samping tersebut. Kalau di kalangan orang-orang Hindu kan ada karma kan. Mereka menganggap dan meyakini bahwa seorang dari kalangan mulia apabila hidupnya berbuat buruk, dia akan terjatuh pada penitisan berikutnya. Ya. Pada reinkarnasi berikutnya dia akan jatuh dari kelas Brahma menuju kelas Sudra umpamanya. Kelas Satria. Kemudian kalau dia masih berbuat buruk lagi akan jatuh sampai kelas Sudra yang paling bawah. Tapi dari kelas Sudra kalau berbuat kebaikan hidupnya, ya, walaupun tadi direndahkan, dia bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi pada penitisan dan reinkarnasi berikutnya. Nah kalau dalam Islam, karma tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Hindu. Orang kalau berbuat dosa, ya, dia akan merasakan akibatnya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha kembali kepada siapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Laha kembali kepada jiwa. Pada saat dia berbuat salah, subhanallah kesalahannya sebelum menimbulkan akibat buruk di luar, tapi dalam dirinya ini apa? Jiwanya akan merasakan akibatnya. Jadi laha ma kasabat, dia akan menerima kebaikan buah dari kebaikan yang dilakukan. Laha menggambarkan kebaikan, wa alaiha maktasabat, dan dia akan merasakan akibat keburukan yang dilakukan. Dan kita bisa rasakan kalau kita membantu orang, berbuat kebaikan, hari kita menjadi nyaman, jiwa kita tentram. Tapi kalau dalam satu hari kita berkata buruk, menyakiti seseorang, berbuat aniaya, subhanallah, hari kita berubah menjadi tidak nyaman. Tapi kebanyakan kita itu apa? Selalu mengelak dari kenyataan ini, berusaha mencari kambing hitam untuk menghibur diri kita. Akhirnya bukan terhibur, malah apa? Semakin komplikasi. Oleh karena itu cara yang paling baik, setiap kita menghadapi kegelapan, kesenduan, perasaan tidak nyaman, kita koreksi diri kita, mohon ampun dengan segera. Lanjutkan dengan sholat 2 rakaat, mohon ampun dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Insya Allah suasana hati akan berubah. Tapi kalau kita biarkan berlarut-larut, bahkan mencari kambing hitam, akhirnya menimbulkan kerak-kerak yang cukup tebal pada hati kita, yang lama-kelamaan kita ini menjadi apa? Menjadi orang yang kehilangan kepekaan. Bahkan subhanallah, bukan hanya kehilangan kepekaan, bahkan bangga dengan dosa yang kita lakukan. Kalau orang sudah mulai bangga dengan dosa yang dilakukan, bahkan diceritakan, ini waliyahzubillah kondisi seorang yang benar-benar amat kritis. Jadi Mbak Nuning kalau kita lihat ya, kebiasaan mencari kambing hitam itu sebetulnya bentuk pelarian. Abu Bakar tadi dikatakan karena takut. Karena takut ya, dia melihat keburukan dirinya. Kan setiap orang ingin apa? Ingin betul-betul tampil ya, baik di muka orang maupun dalam hatinya dalam keadaan baik. Oleh karena itu perhatikan, kalau seorang suka berbuat buruk, dia selalu ingin mencari perbandingan dengan orang yang lebih buruk lagi. Dia bilang alhamdulillah, saya masih lebih baik dibandingkan Fulan. Saya masih lebih baik dibandingkan Fulan. Dia bukan berusaha membandingkan dengan orang yang baik supaya dia memperbaiki kesalahan dia, tapi bandingkan dengan orang yang lebih buruk. Oleh karena itu Imra'atul Aziz
yang menggoda Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika menjadi bahan pembicaraan atas perbuatan dia yang serong, dia undang teman-temannya. Kemudian masing-masing diberikan pisau untuk memotong buah. Lalu secara tiba-tiba Yusuf diperintahkan untuk keluar. Begitu Yusuf keluar, mereka tidak sadar mengiris jari mereka. Mereka mengatakan, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ini. Ini malaikat yang mulia. Padahal mereka tahu ini manusia, tapi mereka menutupi apa? Rasa malu mereka. Istri dari Al-Aziz tersebut mengatakan, kalian baru melihat sekali saja sudah, mendingan saya, iman saya lebih kuat. Setiap hari saya menyaksikan apa? Yusuf di hadapan saya. Nah ini kalau kita lihat, perilaku seperti ini banyak dilakukan orang. Oleh karena itu, perempuan-perempuan yang tidak baik kelakuannya, paling gerah, paling menderita kalau kumpul di tengah-tengah perempuan baik-baik. Dia akan merasa dirinya apa? Diperhatikan oleh setiap orang. Betul enggak? Oleh karena itu, jangan sekali-kali biarkan anak perempuan kita atau istri kita bergaul dengan wanita-wanita yang tidak baik. Kenapa? Wanita yang tidak baik ini berusaha menjerumuskan dirinya lebih rendah lagi supaya dia bisa menghibur dirinya. Saya masih lebih baik dibandingkan fulan. Ini betul-betul apa? Pelajaran buat kita semuanya. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, kalau pria maupun wanita terbiasa untuk mencari kambing hitam, maka hidupnya tidak akan pernah sama sekali keluar dari kemelut, bahkan hari demi hari hidupnya akan terus dalam kegelapan. Hanya orang-orang yang punya keberanian untuk melihat kesalahan dirinya, memperbaikinya, bukan menghibur kesalahannya. Contoh pejabat-pejabat yang korup ingin menghibur dirinya, panggil ustadz, panggil ulama, panggil kiai. Lalu dia menghadiri majelis-majelis mereka, mendapatkan doa dari para ulama, para kiai, hatinya terhibur. Ini bukan hiburan, ini bius. Membius dirinya sesaat, pada saat-saat sendiri dia akan merasakan kegelisahan yang luar biasa. Oleh karena itu, banyak pejabat-pejabat pada saat hidupnya, pada saat dia hidup, dia apa? Dia berlawanan dengan ulama-ulama dan orang-orang yang bersih. Tapi subhanallah, begitu dia meninggal dunia, dia nggak mau disolatkan oleh ulama-ulama yang menjadi mitra dia. Dia minta disolatkan oleh ulama yang menjadi apa? Lawannya. Seperti Bung Karno, minta disolatkan oleh Buya Hamka. Seperti ada Pak Lurah atau Pak Camat, menjadi musuh dari satu ulama. Si ulama sering mengeritik, memberikan nasihat agar hidup jujur. Begitu mau meninggal dunia, dia pesan sama keluarganya, tolong Ustadz Fulan minta sholatkan saya. Kok Ustadz Fulan yang jadi musuh kamu? Kenapa bukan Ustadz Fulan saja teman kamu? Dia bilang, mereka ini kerja sama-sama saya untuk uang. Tapi kalau dia, ya, insya Allah mudah-mudahan doanya diterima. Jadi sebetulnya seperti yang Allah bilang, baril insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Tiap orang tahu sebetulnya mengenai dirinya, cuma dia gemar mencari alasan yang bermacam-macam untuk menghibur dirinya. Nah, ulama-ulama kalau kebiasaannya suka menutupi kesalahan kemudian menghibur orang lain, menyenangkan dirinya dalam perbuatan salah, maka ulama ini berperan cukup besar dalam menimbulkan kerusakan. Nah, begitu pula sahabat, kalau seandainya kita bersahabat, seharusnya kita saling mengingatkan. Di mana teman kita menjadi cermin kita, begitu pula kita menjadi cermin buat dirinya. Maka Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Semua orang dalam kerugian kecuali yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, kemudian apa? Berada dalam suasana lingkungan yang saling mengingatkan untuk tetap berpegang pada kebenaran dan bersabar. Imam Ali mengatakan apa? Kalau kamu selalu mencari kambing hitam yang kamu salahkan, pada setiap cobaan yang kamu hadapi, maka kamu tidak akan menjumpai orang yang lepas daripada apa? Kamu tidak akan menjumpai orang yang lepas dari cemoohan kamu. Selalu ini gara-gara ini, gara-gara itu. Ada yang mengatakan karena namanya mesti dirubah. Ada yang mengatakan karena hari perkawinannya.
Oleh karena itu hati-hati, saya kawin di bulan Apit bubar, jangan kawin di bulan Apit. Bulan Apit kejepit. Padahal bulan Apit ini bulan Dzulqa'dah, bulan suci. Maka Nabi mengatakan tidak ada hari yang sial, tidak ada waktu yang sial kecuali waktu di mana seorang melakukan kemaksiatan pada hari tersebut. Ada orang yang takut hari Selasa. Karena ada sebuah hadis mengatakan pada hari Selasa Allah menciptakan keburukan. Ini bohong semuanya. Hadisnya hadis palsu. Jadi jangan takut sama harinya. Ada orang mau kawin datang ke paranormal, wah namanya nggak cocok, mesti diganti dulu. Bukan namanya. Kalau pribadinya tidak cocok, walaupun namanya gonta-ganti nggak ada gunanya sama sekali. Jadi Bapak Ibu coba sadari bahwa perilaku kita di bawah pengawasan Allah. Sikap kita ini yang baik akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik, buruk akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Jadi kalau Anda susah, menderita, merana, jangan cari kambing hitam. Tapi lihat diri Anda, bahwa ini semua adalah tanaman yang Anda tanam. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Wallahu a'lam. Ikhwan akhwat luar biasa. Jadi sekarang kambing hitam itu Mas Krisna ada di rumah-rumah mewah, ada di tempat-tempat indah. Betul. Bukannya di kebun lagi atau di kandang. Dan kalau tadi kita harus jujur terhadap diri sendiri agar kita bisa merasakan dan menyadari di mana letak kesalahan kita, biar kita bisa dengan introspeksi tadi taubatnya juga beneran. Kayaknya keren banget bahasannya. Sayang waktu kita sudah mepet. Mas Krisna, boleh kita sudahi persamaan ini? Ya Pak Daning, pokoknya tidak hari, tidak ada orang yang tidak baik suka memperbandingkan dengan orang yang lebih baik daripadanya. Harusnya dia kepada orang yang lebih baik supaya dia tertular kebaikannya, gitu ya Pak Daning ya. Tapi anak-anak yang lebih jelek, jadi kita nggak jelek-jelek amat. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali karena ada sesuatu yang dibuat sebelumnya. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Nuning. Kita akan jumpa lagi pada hari Rabu depan. Oke, saya Muhammad Krisna, Atep, Ondi, Bang Ibrahim, juga ada Fahri dan Anis. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.